Mereka dua akhirnya memilih untuk pulang kampung. Ya. Setelah menimba banyak pengalaman di Bali, hobinya salah satu yang populer itu suka menembak rusa, bahkan sampai di Komodo ya, di Pulau Rinca dulu ya, itu menembak rusa. Zaman-zaman mereka itu, jadi ketika Komodo atau Labuan Bajo belum terkenal seperti sekarang, mereka sudah merantau jauh bolak-balik ke sana. Pahlawannya ya orang yang berjuang dan punya jasa, ya. Entah itu diakui jasanya atau tidak. Hai Smart Netizen, Floresnet TV. Hari ini saya kembali ingin mengungkapkan cerita. Ya, pasti yang lebih khusus kali ini. Karena besok ada peringatan Hari Pahlawan, 10 November. Ya, saban tahun pasti kita mengenang Hari Pahlawan itu ya sudah kecil ya. Gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin, ya tidak perlu diperkenalkan, memang sudah terkenal ini. Dua adik saya di samping ini. Jadi ada Yovan Siba, ada Mbak Yayu. Tapi karena sudah jadi orang Manggarai, jadi Yayu. Apa kabar? Baik. Ya. Jadi ceritanya, ya sejak kecil kami sama-sama. Walaupun adik kelas agak jauh di bawah saya ya. Tapi karena keluarga ini memang ada dalam satu lingkungan gitu. Lalu interaksi sesama orang tua memang sudah dari zaman dulu, jadi ya tidak asing. Ya. Lalu kami sama-sama merantau di Denpasar. Ya. Lalu kemudian singkat cerita mereka dua akhirnya memilih untuk pulang kampung. Ya. Setelah menimba banyak pengalaman di Bali, lalu kemudian pulang kampung. Dan Yovan ini sebenarnya bukan hanya berdarah Manggarai, tapi juga darah blasteran dalam tanda petik. Ada Balinya, ada Manggarainya. Mamanya orang Bali, bapaknya orang Manggarai. Nah, bapaknya itu om saya. Jadi cerita tentang Om Emil Siba almarhum ini memang panjang. Nanti satu waktu saya ingin bikin cerita khusus tentang ini orang tua ini. Karena ceritanya juga menarik. Hobinya salah satu yang populer itu suka menembak rusa. Bahkan sampai di Komodo ya. Di Pulau Rinca dulu ya, itu menembak rusa. Zaman-zaman mereka itu, jadi ketika Komodo atau Labuan Bajo belum terkenal seperti sekarang, mereka sudah merantau jauh bolak-balik ke sana. Bahkan jalan masih belum apa-apa gitu. Nah, kembali cerita tentang pahlawan. Karena besok memang kita akan memperingati Hari Pahlawan itu. Nah, di keluarga Yovan dan Yayu ini saya kira juga pasti ada cerita-cerita yang punya nilai kepahlawanan. Ya. Nah, bagi Yovan sendiri, kalau cerita tentang pahlawan di benak Yovan itu apa itu ya? Gambarannya seperti apa pahlawan? Pahlawannya ya orang yang berjuang dan punya jasa. Ya. Entah itu diakui jasanya atau tidak, bahwa dia pernah berjasa. Karena untuk seorang guru, dia disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu. Jadi kebetulan karena sekarang ini kami pun bergerak di pelatihan dan kursus komputer. Jadi kami pun belajar seperti para guru yang lain. Jadi pahlawan juga nih sebenarnya, karena mencetak sumber daya manusia. Ya. Tapi keahlian di bidang komputer ya. Karena memang dunia sekarang berbasis digital semua itu. Ya. Jadi salah satu keahlian itu. Mbak Yayu, cerita tentang pahlawan nih kalau versi Mbak Yayu seperti apa? Versi saya itu pahlawan, kalau orang ditanya soal pahlawan pasti selalu terngiang dalam benak
pasti dalam benak tuh pas satu hal. Pada zaman perang itu orang pasti berpikir satu tuh zaman konotasinya perang. selalu Sudah ke situ pasti konotasinya ke sana. Nah, itu waktu zaman itu memang ya kita bersyukur ya kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Kita bersyukur juga pada pahlawan-pahlawan masa lampau yang sudah berjuang ya dan bahkan mengorbankan jiwa dan raga ya? Jiwa dan raga dan makanya kita sangat bersyukur hidup pada era sekarang ini ya sudah merdeka dan kita bisa berbuat apa saja dan seharusnya di zaman seperti ini kita harusnya lebih bisa berbuat banyak ya. Peluang apapun yang kita bisa raih, kita ambil, kita gunakan, apapun keahlian kita, talenta kita, ya kita kembangkan saja di zaman sekarang ini. Seperti yang kami lakukan sekarang ya saat kami pindah dari Bali, kami bekerja dulu, saya di travel agent, Pak Jovan dulu di kargo, jadi kami pulang dalam istilahnya tidak pulang kosong, tetapi memang kami mulainya dari betul-betul dari nol gitu. Dari nol kita apa yang kita lakukan belum. Tapi waktu pulang pertama dari Denpasar itu langsung ke Ruteng dulu atau langsung ke Ruteng ya? Ya langsung ke Ruteng dan saya pulang duluan waktu itu. Tahun berapa itu? 2005. Belum apa-apa waktu itu tentang pariwisata di sini belum ada bunyi pariwisata Labuan belum ada. Kan mulai di 2014. Setelah selling komodo. Ya. Setelah selling komodo. Itu jadi, baru terutama pada saat New Seven Wonders itu ya. Di tahun-tahun 2000 tahun 2014 ya? Tahun-tahun segitu. Tahun 2013 ya, 2014. 2013 2014. Itu waktu itu. Ya, kemudian diikuti dengan pertama selling. Dia duluan datang karena saya masih beresin kerjaan di sana. Jadi datang dengan hamil besar juga waktu itu. Ya, anak masih hamil ya waktu itu ya? Pertama 7 bulan. Labuan Bajo tidak ada apa-apa. Iya, Ruteng juga masih sepi. Tapi ya mengawali semua itu dengan apa yang bisa kita buat dengan kondisi itu. Jadi waktu itu kami mengawali semua itu dengan buka fotokopi. Tapi ini kan menarik ya, karena kalau cerita tentang Bali, ya, Bali ini kan menjadi etalase bisnis. Indonesia bukan saja, tapi dunia. Dan semua orang kalau bicara tentang Bali, ya dia lebih suka menetap di Bali dan berbisnis di sana. Nah, ini mereka berdua ini justru sebaliknya. Ini di tengah situasi itu justru apa yang mendorong? Dulu kan begini, sebenarnya tidak ada pikiran untuk pindah, tapi setelah bom Bali pertama 2002 dan bom Bali kedua 2004, terus waktu itu hampir semua negara kan travel warning. Betul. Jadi kita kerja dengan dunia pariwisata. Waktu itu. Jadi waktu itu memang tamu-tamu sepi, jadi sudah kita coba untuk ke banting setir. Ya, banting setir. Tapi yang terbayangkan sebelum pulang itu tidak ada yang terbayang. Pulang saja dulu. Yang penting kami pulang saja. Entah nanti mau buat apa di sini itu urusan di sini. Cuman keyakinan saja bahwa mungkin akan lebih baik pasti bisa. Ya, mungkin akan lebih baik. Mengawali fotokopi, terus dulu di sini belum banyak juga yang bisa mengetik, sehingga banyak guru-guru yang kalau buat soal dulu kan masih mesin ketik biasa. Mesin ketik 2005 tuh. Komputer belum masuk. Ada. Sudah ada, tapi belum banyak. Dan belum banyak yang bisa pakai. Belum masif. Belum masif. Jadi kami terima rental dan pengetikan. Kita yang mengetik. Jadi kami ngetik berdua karena hari-hari juga dengan pekerjaan kantor di Bali. Ketik soal kadang-kadang. Terus nanti kita perbanyak dengan itu perlu waktu berapa lama dari sejak buka pertama sampai kemudian bisa running? Tidak lama. Kita buka fotokopi itu sudah langsung banyak guru-guru yang di mana karena memang kebetulan dekat sekolah ya? Ya, dekat sekolah. Banyak sekolah-sekolah dari kampung juga yang artinya mereka minta kami ketik. Nanti perbanyaknya di kami. Fotokopinya di kami. Saya kasih gratis pengetikannya. Itu strategi marketingnya itu. Strategi marketingnya, perbanyaknya di kami. Gitu. Jadi ilmu dari Bali pastinya dibawa ke Ruteng. Terus ilmu dari Bali. Banyak guru-guru yang Ibu kenapa tidak mengajar? Kenapa tidak mengajar? Kan bukan komputer. Ya basic pariwisata, STP Nusa 2. Saya
basic ekonomi. Tidak ada ilmu. Tapi karena banyak yang minta, terus Yayip bilang, ya kalau memang mau kursus boleh, nanti saya ajarin apa yang mau diajarin. Apa yang sesuai kebutuhan saja. Jadi belum sesuai dengan kurikulum. Dari awal. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa nanti kami ajar. Kalau kebutuhannya cuman ingin buka bagaimana Word, gitu itu. Jadi akhirnya berjalannya waktu, tiba-tiba ada kegiatan dari PNPM Mandiri. P2KP. PNPM Mandiri. PNPM Mandiri. Waktu itu dicari tempat kursus. Untuk yang Selangkah Rembong untuk kasih pelatihan. Waktu itu belum ada. Kegiatan sosial. Ada STKIP. Ada. Oh, di STKIP sudah ada tempat kursus komputer. Ada beberapa tempat kursus. Tapi waktu itu kami yang ditunjuk. Waktu itu karena terlalu penuh juga di STKIP. STKIP mahasiswanya. Karena orderan di sana. Mahasiswanya kan banyak juga yang di sana. Ditunjuk. Akhirnya waktu itu. Itu tahun berapa itu? 2009 kami buka kursus. 2009 buka kursus. Sudah buka kursus. Lalu mulai ditawari sampai 2010. 1 tahun ya? Ya. 1 tahun. 2010. Ditawarin, tapi dengan catatan semua unit harus lengkap. Nah, kita kan berpikir, wah ini unit begini banyak. Unit yang diperlukan waktu itu sekitar 16. Unit itu apa maksudnya? Belum komputer. Ada. Komputernya. Komputernya. Jadi kalau kita siapkan 16, kan lumayan biayanya itu. Betul. Ya kalau zaman itu. Ya, kalau waktu itu kita baru punya 5 unit. Kita baru punya 5 unit waktu itu. Akhirnya nekat saja coba. Ternyata kami dipilih, ya itu berjalan sampai sekarang. Terus kita juga beberapa kali dipilih untuk lomba instruktur 1 Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa kali kita menjadi juara Manggarai. Manggarai ini menjadi juara NTT. Ya. Dan ada bukti penghargaan, piagam macam-macam ya di kantor. Nah, dari situlah akhirnya kita dilirik. Sekarang ini kalau ada lomba, kami sudah tidak bisa ikut lomba lagi. Ya, harus dari juri. Belum sampai, belum. Sambil belajar lah, masih sambil belajar. Berjalannya waktu juga. Karena kegiatan kami ini dipercaya karena kelulusannya banyak, karena ada bantuan pemerintah, dan kami jalani dengan baik, kelulusan juga baik. Akhirnya dia pun dipilih untuk menjadi salah satu master train TOT. Begitu. Training of trainer. Ngajar online juga. Membantu teman-teman, istilahnya bagaimana membagi. Itu setelah berapa tahun itu? Ini di tahun-tahun yang sekarang ini 2024 ya, 2024. Jadi cukup dilihat dari tenggat waktu cukup untuk bisa dari sisi pengalaman, dari segi lulusan. Kegiatan kami ini kelulusannya sudah 3.000-an gitu ya. Alma maternya. Dari seluruh Manggarai. Dari seluruh Manggarai. Di luar Manggarai ada? Ada beberapa orang ya. Manggarai, dari ND, Bajawa. Dari Larantuka kami juga ada siswa juga. Luar biasa. Dari ND juga ada. Nah, ini cerita tentang bagaimana mereka dua berjuang ya, dalam usaha tadi itu mungkin ya apa hubungannya dengan Hari Pahlawan itu? Ada hubungannya. Hubungannya adalah kalau kita bicara tentang pahlawan, di balik itu sebenarnya ada nilai perjuangan itu. Seseorang itu biasanya dianggap berjasa karena memang dia berjuang gitu. Kalau dia tidak berjuang itu bagaimana mau disebut sebagai pahlawan? Nah, mereka berdua ini sebenarnya pahlawan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga kalau bicara tentang Hari Pahlawan, ya otomatis kita bicara tentang apa juga yang mereka lakukan melalui usaha-usaha yang saya kira juga pasti di cerita awal dia tidak mudah ya. Tidak mudah. Tantangannya juga pasti tidak mudah. Pernah kecewa tidak? Oh banyak ya. Dalam hidup pasti ada. Di tengah proses itu. Duka, kecewa pasti ada. Itu biasa dalam dunia kerja, dalam hidup itu pasti kecewa itu pasti. Atau pernah menyesal kenapa kami harus pulang di saat-saat ada tantangan itu? Oh tidak. Kalau itu tidak. Malah kami bersyukur sekarang kami sudah berada di Manggarai. Kami tidak terlambat pulang waktu itu. Kami bersyukur. Jadi masih bisa melihat peluang, banyak sekali peluang yang bisa dikerjakan di Manggarai. Yang pada saat itu belum banyak orang melakukan.
minimal kami merasa sekarang bahwa sudah menjadi pahlawan bagi siswa-siswi yang sudah selesai. yang sudah yang sudah berada di mana-mana itu ya. Padahal kalau mau pikir kami tidak ada basic di dunia itu. Artinya sebenarnya dari cerita itu kalau kita mau pasti bisa. Iya. Kalau mau mencoba pasti bisa. Kita mau perlu mencoba. ada keberanian itu. Iya. Apapun. Mau mencoba. Dengan berjalannya waktu lah. Dengan berjalannya waktu. Iya, betul. Kita step by step kita melihat ini kekurangan kita, ini kelebihan kita. Lama-lama kan. Sebetulnya satu hal sih yang saya lihat sebetulnya kalau mau berkembang. Tapi sambil minum kopi. Iya. Saya kira ini kopi menggerai. Yang dari tadi pagi itu saya keliling interview di mana-mana ngobrol. Sudah berapa gelas? Kopi sudah berapa gelas ini? Tapi karena kopi menggerai. Arabica. Jadi ada asam dan asam pahit ya. Seperti kehidupan katanya. Jadi kalau bagi saudara-saudara kita yang ada di Bali, kalau minum kopi menggerai yang ada di Bali, itu memang beda rasanya dengan minum kopi yang kita pulang ke sini. Kenapa? Karena suasananya. Suasananya beda. Dulu saya bukan pencinta kopi, tapi sejak pulang ke Manggarai saya jadi pencinta kopi, jujur saja nih. Karena kalau tidak cinta kopi bisa didendain. Satu hal, Om Sam, satu hal yang saya ingin ceritakan. Kami di sini ada betul-betul jalan melihat satu hal yang kami lihat adalah peluang. Pintar-pintar mengambil peluang gitu saja. Jadi waktu kami buka kursus ya, peluangnya satu, diminta kenapa nggak ngajar buka kursus kita. Terus tiba-tiba ada peluang untuk Selangkir Rembong, itu kan 11 kelurahan waktu itu. Sebelum itu zaman Bupati siapa ya? Waktu awal. Pak Kris ya? Pak Kris, ya zamannya Pak Kris. Pak Kris ya? Zamannya Pak Kris. Iya, sepertinya zamannya Pak Kris. Zamannya Pak Kris. Setelah itu kita 2009 buka kursus, ada peluang lagi, kami kan suka masak ini. 2010 kami buka rumah makan. Meskipun sepi itu yang jalan. Saya ingin nanti korek lagi ceritanya ya, karena cerita ya usaha komputer ini kan mesti jalan. Iya. Ya. Tapi kemudian buka usaha rumah makan. Iya, setahun kemudian. Nah, bagaimana ceritanya itu sampai kemudian punya ide buka rumah makan? Kami hobi masak. Hobi masak. Kami hobi masak. Ya, suka masak. Jadi daripada kita hanya di satu bidang, kita coba bidang lain. Ada tempat kosong di depan, ada kebun belum. Akhirnya bahwa itu menjadi baik karena pada saat kita punya rumah makan banyak tamu asing yang datang dan pariwisata sudah mulai tumbuh ya waktu itu ya. Terus please bilang, hi, no problem. Halo. I'm good, thank you. Jadi waktu tamu-tamu asing kami banyak yang makan di tempat kami. Nah ini tadi ini yang lewat ini 2 tamu asing yang tadi diceritakan. Jadi mereka selalu bilang ke kami, kenapa kau tidak punya tempat kecil untuk menginap? Wah, saya tidak punya uang kalau untuk buat saya bayang. Jadi ide itu sebenarnya datang dari tamu. Tamu yang datang ke sini dalam keadaan kehujanan, pakai mantel, dia tanya, kami butuh tempat menginap tapi yang murah, bersih. Akhirnya kami. Jadi dia datang bukan untuk makan. Makan. Oh, memang mau makan. Dari Labuan Bajo ke Ruteng, stop makan di Caca begitu. Dia mau kemana? Mau ke Bajawa. Tapi dia mau satu malam transit, capek. Zaman itu kan hampir belum ada yang namanya homestay. Homestay di Ruteng kan belum ada. Jadi baru ada. Ya baru ada hotel Sinda, hotel apa lagi? Buat mereka backpacker itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Karena banyaknya tamu yang ngomong seperti itu, kami cobalah buka dengan bentuk dormitory. Karena space-nya kecil, kita boleh dibilang kamar asrama. Dan satu kamar bisa isi beberapa orang. Nah, cerita tentang dormitory ini saya ingat tentang bagaimana pengalaman ketika Bali dilanda COVID ya. Indonesia, dunia lah, COVID, termasuk Bali. Nah, jenis penginapan yang tadi diceritakan oleh adik saya ini, itu justru menjamur di daerah Canggu itu. Jadi masyarakat lokal yang punya rumah di daerah Canggu, ya Canggu zaman-zaman itu kan belum seheboh sekarang. Masih dia berbatasan dengan Seminyak, Legian, terus masih jauh lah waktu itu ya. Tapi gara-gara COVID itu banyak bule yang kemudian karena tidak punya penghasilan lagi ya, kesulitan untuk hidup, mereka kemudian pindah ke daerah Canggu yang biaya hidupnya lebih murah. Masyarakat lokal di sana juga perlu pendapatan, perlu penghasilan, akhirnya mereka olah
rumah mereka. Nah, mereka punya, ada yang punya restoran yang tidak jalan, mereka ubah itu menjadi penginapan dengan satu kamar diisi oleh 3-4 bed, dormitory itu. Ya. Jadi ternyata praktek itu sudah dilakukan juga oleh Yovan justru jauh sebelum COVID ya. Jauh sebelum COVID memang. Kenapa dibikin dormitory? Karena space-nya lahannya sempit. Lahannya sempit. Saya upayakan dan tamu tidak keberatan. Agak sedikit beda mindset awalnya. Tetapi kami berpikir karena banyak tamu yang omong hal yang sama, kami coba. Cuman waktunya, timingnya kurang pas. Jadi saya mulai itu 2 bulan sebelum COVID. Jadi ya, 2 bulan itu saya sudah fully book. Nah, terus COVID itu berapa? 2 tahun. Berapa kamar itu? Saya cuma punya 3 kamar, 12 bed. 12 bed. Satu kamar. Jadi full. Jadi satu kamar 4 bed. Ya. Satu kamar jadi 2 bang bed. 2 bang bed. 2 bang bed ya. 2 bang bed. Itu kamar mandi di luar. Ya, kamar di luar. Yang seperti ini ya, di belakang nih. Kamar mandinya di luar. Puji Tuhan habis COVID running bagus sampai dengan sekarang. Ya. Dan saya dengar cerita itu kan sekarang ya tempat usahanya Yovan sama Yayu ini sudah masuk dalam apa itu? Booking.com. Kami masuk di TripAdvisor, kami ada di Lonely Planet. Lonely Planet juga ada. Nah, kalau cerita tentang Lonely Planet gitu ya. Saya ingat dengan Pak Kompiang Pujawan. Ini salah satu sesepuh saya, guru saya itu, mantan ketua Guide Bali ya, ketua HPI. Beliau cerita itu punya homestay di Jalan Satelit, lalu kemudian apa yang membuat homestay-nya itu jadi populer di berbagai belahan dunia itu. Ternyata gara-gara itu masuk Lonely Planet. Rumah makan kami. Tidak pernah tahu siapa yang menulis di Lonely Planet. Dan ternyata kalau pengalaman Pak Pujawan, tamu yang datang itu ternyata dia yang menulis. Jadi kebetulan. Dan ternyata itu masuk ke sini loh, Pak Kompiang Pujawan, nanti saya kirim ini cerita kami ini. Jadi kebetulan untuk sekarang ini kami masih termasuk rating terbaik ya, dengan 9,8 nilai review itu untuk dormitory. Untuk dormitory penginapan. Oh itu kategori penilaian. Kategori dari mereka. Karena review tamu itu tidak bisa dibuat. Karena tamu menulis setelah saya menginap, mereka menulis. Bagaimana mereka merasakan di sini, penilaiannya seperti apa. Jadi itulah nilai saya. Itu standar nilai tertinggi. Tertinggi 10, tapi tidak ada yang 10. 9,9 ada. Tamu itu saya pernah di 9,9 pernah. Gitu. Saya pernah di 9,9. Tamu-tamu itu biasanya dia review. Wah, sudah hampir sempurna ya. Mulai dari kebersihan, kenyamanan, kenyamanan lokasi, semua itu dinilai sama dia. Fasilitas. Tapi itu menarik ya. Saya kira ini penting sebelum Yovan cerita ini. Bicara tentang hospitality. Kalau bicara tentang hospitality, ya saya hampir 4-5 bulan ya selama di Ruteng itu. Kalau bicara hospitality, ya orang mungkin tidak terlalu dalam ya menjiwai itu di daerah kita ini. Nah, salah satunya soal kebersihan. Betul. Kebersihan ini masih jadi masalah serius. Betul. Kalau memang kita memang betul-betul ingin masuk ke dunia industri hospitality industry. Jadi kalau mau masuk ke situ ya memang kebersihan itu. Nah ini contohnya ini nomor satu. Jadi bukan kita buat-buat, memang ini nomor satu. Jadi bisa ratingnya sampai 9,8 itu ya salah satu faktornya adalah kebersihan itu. Kebersihan. Dan terus satu-satunya nilai untuk host ya, saya 10 sampai dengan sekarang. Jadi karena hospitality tadi itu. Karena hospitality. Luar biasa. Nah karena itu tidak cukup hanya kita menyimak cerita tentang bagaimana mereka berjuang lalu secara lambat laun itu mulai menapaki reputasi yang mengesankan ya. Paling tidak ini juga mudah-mudahan bisa menjadi semacam inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain gitu, yang juga mulai mencoba untuk membangun dunia usaha yang ada kaitan dengan hospitality industry. Jadi karena pintu gerbang kita Labuan Bajo ya otomatis
harus ada linkage itu antara Labuan Bajo, Ruteng, karena ada Wairebo, ada Waipecah itu, ada macam-macam ya. Kita punya sebenarnya itu. Cuma ya kita berharap, saya boleh kampanye sedikit tidak? Boleh. Ya. Kalau saya boleh kampanye, mudah-mudahan kalau Pak Bupati yang kemarin, ya, Heri Nabit ini bisa terpilih kembali. Nah, ada kontinuitas gitu ya, program-program yang berkaitan dengan pembangunan di sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Manggarai. Karena waktu debat kemarin itu saya masih ingat itu bagaimana Heri Nabit menyinggung tentang pariwisata Manggarai itu ikonnya itu dua, budaya dan religi, gitu ya. Nah, kalau kita bicara Bali ya memang budaya dan religi jadi ikonnya Bali itu. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pantai, keindahan alamnya, di banyak tempat lain itu banyak lebih indah dari Kuta. Iya. Tapi kenapa orang datang? Repeat guest terus, ya faktor budaya dan religi. Saya kira Heri Nabit tepat memilih itu. Sehingga harapan kita memang, kalau saya sih ya, melihat memang perlu diberi kesempatan satu periode lagi. Ya. Saya tidak tahu Yovan setuju apa tidak dengan Mbak Yayu ya. Tapi bagi saya, karena dia sendiri orang hospitality, ya pernah di Labuan Bajo dan memegang otorita pariwisata di sana, ikut terlibat gitu ya. Dia punya pengalaman di luar negeri, ya, basic akademiknya juga bagus gitu. Ya lebih kita punya harapan lah. Sehingga kalau bicara tentang pengalaman mereka berdua tadi, ya tidak bisa jalan sendiri memang. Kalau mau kita rame-rame maju, sama-sama maju, pemerintah punya tanggung jawab juga untuk ikut. Tetapi pemerintah yang punya visi yang sama, dan saya kira untuk sampai dengan saat ini, ya bukan karena ada tendensi tertentu ya, tapi saya melihat wawasannya Heri Nabit khususnya ya, yang berpaket dengan Fabianus Abu, saya kira punya kapasitas untuk itu. Ya, lepas soal pro dan kontra soal ini, saya belum melihat dari calon yang lain. Nah, oke, itu soal singgung sedikit soal pilkada, karena kita punya ekspektasi tuh. Ini pilkada 27 November, setelah itu Manggarai mau dibawa kemana? Karena mereka berdua ini pelaku industrinya. Gitu. Nah, cerita tentang mereka berdua ini saya kira masih harus kita lanjutkan di kesempatan lain. Karena masih banyak cerita menarik saya yakin, ya, yang bisa saya gali dari adik saya berdua ini. Dan kali ini karena memang topik kita berkaitan khusus dengan bagaimana kita yang merefleksikan kembali nilai-nilai kepahlawanan karena besok Hari Pahlawan, maka saya ingin gali cerita dari dua pelaku industri pariwisata di Manggarai ini yang saya kira sudah merasakan ya, bagaimana suksesnya menikmati kue pariwisata. Gitu ya. Kalau dulu kita jadi jadi penonton di Bali, nah sekarang kita jadi pemain di sini. Kalau sekarang akan lebih ramai lagi karena sudah ada direct flight itu Malaysia. Itu peluang akan lebih bagus lagi. Malaysia Wajo. Jadi ini tahun ke depan pasti high season pasti lebih banyak lagi. Dan saya kira juga yang paling yang paling mungkin peluang akan semakin terbuka itu karena presiden terpilih ini. Juga itu kan punya visi melanjutkan, yaitu terutama destinasi baru Labuan Bajo itu, itu sehingga ya harapan kita memang pariwisata di Bumi Flores khususnya, NTT pada umumnya itu akan semakin baik ke depan dan yang paling penting lagi adalah isi perut.